Hujan baru saja reda saat Gofar melompati pagar rumah besar bercat putih pudar itu. Embun masih menempel di dedaunan pagar teh-tehan. Di pinggangnya terselip sebilah pisau kecil dan senter, seperti kebiasaan malam-malam sebelumnya. Tapi malam ini terasa berbeda, bukan hanya karena tanggal merah di kalender, malam Jumat Kliwon, tapi juga karena firasat aneh yang menyelinap di dada Gofar. Firasat bahwa malam ini ia akan menemukan sesuatu yang tak boleh disentuh. Ia menyusup lewat pintu belakang dapur, yang selalu dibuka oleh pembantu rumah itu untuk menjemur sisa ampas kopi. Dan seperti malam sebelumnya, rumah sepi, seolah ditinggalkan. Tapi Gofar tahu, penghuninya tidur di lantai atas. Seorang pegawai pemerintah kaya raya, Pak Rahman, dan istrinya yang masih muda, Sarni, yang katanya dulu pernah jadi biduan kampung. Rumor yang membuat Gofar tergoda bukanlah jumlah harta Pak Rahman, melainkan desas-desus tentang Sarni, perempuan yang katanya tak pernah tidur dengan pintu terkunci. Dan malam ini, Gofar tergoda oleh sesuatu yang lebih dalam daripada niat mencuri. Nafsu? Ia menapaki tangga kayu satu persatu, seperti mencumbu keheningan. Saat sampai di depan kamar utama, pintu memang tidak terkunci. Ia membuka perlahan. Sarni terlelap dalam balutan kain tipis. Cahaya lampu tidur menyentuh wajahnya yang damai, tapi dadanya naik turun pelan. Mengundang, Gofar menelan ludah. Pisau di pinggangnya terasa berat, hanya sebentar saja, pikirnya, tak akan ada yang tahu. Tapi saat ia mendekat, tiba-tiba ada suara kasar dari tempat tidur. Pak Rahman terbangun, sorot mata mereka bertemu. Tak ada waktu untuk kabur. Pak Rahman berteriak, dan perkelahian terjadi seketika. Gofar mencabut pisaunya, dan dalam pergumulan, bila kecil itu bersarang di leher Pak Rahman. Darah muncrat. Tubuh itu terhuyung, lalu roboh ke lantai, tepat mengenai kaki Sarni yang baru sadar. Astaga! Kau bunuh dia! Jerit Sarni, tapi tak sempat melanjutkan. Gofar sudah melompat ke jendela belakang. Ia berlari tanpa arah. Desa yang semula terasa akrab, kini tampak asing dan mengintai. Langit menghitam kembali. Hujan deras turun seperti ditumpahkan dari langit. Petir menyambar sawah. Gofar mencari perlindungan. Ia memasuki kebun jagung tua di luar kampung. Tempat yang konon tak pernah ditanami ulang karena satu kejadian lama. Pembunuhan seorang laki-laki yang dianggap dukun berilmu hitam oleh warga. Dan anak gadisnya hilang secara misterius. Tapi Gofar tak peduli legenda. Ia menemukan sebuah gubuk reot di tengah hamparan jagung kering dan masuk. Napasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup, dan tangan masih berlumur darah. Besok aku bisa kabur ke seberang kota. Pikirnya, takkan ada yang tahu. Ia bersandar di dinding bambu, tapi saat matanya hampir terpejam. Dinding gubuk bergetar, angin mendesak dari celah-celah papan. Atap rontok satu persatu, dan di tengah badai itu, lantai gubuk ambruk. Gofar terpeleset ke tanah basah, dan jatuh tersungkur. Tepat di atas sebuah gundukan tanah yang ditumbuhi pohon mawar, akar mawar mencengkeram lehernya. Duri menusuk pipinya. Dan dari tanah lembab itu, aroma darah menyusup naik, bersama bisikan perempuan. Siapa yang mencuri tubuhku? Akan kutagih nyawanya. Gofar terbangun dengan tubuh menggigil. Ia pikir masih di gubuk jagung yang reot, tapi saat membuka mata, ia tak melihat dinding bambu atau atap bocor. Ia kini tergeletak di tanah basah, dikelilingi oleh semak-semak berduri dan batang mawar yang tumbuh liar, tinggi melebihi lutut, angin kencang tak terasa.
Langit seperti tercekik oleh kabut, dan anehnya, sekelilingnya sunyi total. Tak ada suara kodok, jangkrik, atau dedaunan. Hanya satu, suara napas perempuan dari belakang telinganya. "Kau tidur di atas perutku, Gofar." Ia melonjak. Menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi di tempat ia tadi terbaring, ada gundukan tanah tua, basah, dan tepat di atasnya tertanam sebatang pohon mawar liar yang sudah miring. Nyaris roboh, sebagian akarnya keluar seperti tercabut, dan dari bawah akar yang hampir tercabut itu, keluar cairan berwarna merah kehitaman. Darah, Gofar limbung. Ia ingin lari, tapi setiap arah yang ia pilih justru membawa kembali ke tempat yang sama, kebun jagung yang tak berujung. Langkahnya berat, tubuhnya gemetar, dan pikiran tak karuan. Ia mencoba menenangkan diri. Duduk di bawah pohon jagung yang merunduk. Tapi saat memalingkan wajah ke batang jagung, ada wajah tersenyum, wajah perempuan muda, dengan lubang hitam di tengah keningnya. "Kau tidur di tempat yang tak boleh diusik. Sekarang, giliranku tidur di tubuhmu." Gofar menjerit, lari membabi buta, tapi kemanapun ia berlari. Suara itu mengikutinya, ia akhirnya kembali ke jalan setapak keluar dari ladang. Langit mulai cerah keabu-abuan. Tapi saat ia sampai di perbatasan desa, warga sudah menunggunya, puluhan orang. Membawa pentung, parang, obor, dan di tengah-tengah mereka berdiri Sarni, istri Pak Rahman, dengan luka lebam di wajahnya. "Itu dia, pembunuh suamiku. Tangkap dia." Gofar mencoba menjelaskan, tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan miliknya. Suara itu halus, lembut, seperti suara perempuan muda. "Biar aku yang mengakuinya, aku sudah bosan terkubur sendiri." Warga tercengang, Sarni mundur, wajahnya pucat. Bukan dia lagi. Bukan Gofar lagi. Tapi sebelum siapapun bisa menyelamatkan atau menghakimi, Gofar berlari lagi ke ladang. Warga mengejar, tapi tak bisa menemukan jejak. Ia lenyap di antara bayang-bayang batang jagung dan mawar berduri. Sejak malam itu, orang-orang desa mulai melihat bunga mawar merah bermekaran liar di pinggir ladang, meskipun musimnya tak cocok. Dan di malam-malam tertentu, terdengar suara langkah orang berlari, diiringi tawa perempuan muda. "25 tahun sebelum malam Gofar mencuri dan menghilang di ladang jagung, seorang bayi perempuan ditemukan di ujung kampung, terbungkus kain lusuh, diletakkan di depan rumah seorang lelaki tua. Bernama Pak Kadiman. Pak Kadiman telah lama menduda. Ia dikenal angker, pendiam, dan tinggal sendiri di rumah kayu besar di pinggir ladang jagung. Tidak ada yang tahu pekerjaan pastinya, tapi orang-orang menyebutnya dukun sunyi. Saat ia menemukan bayi itu, ia tak memanggil tetua desa atau bidan. Ia diam-diam membesarkannya. "Namamu?" "Mawar," katanya pelan, "karena kau tumbuh dari tanah yang tak seorang pun mengakuinya." Mawar tumbuh jadi gadis yang cantik. Terlalu cantik untuk anak kampung. Rambutnya hitam licin, wajahnya putih seperti bulan purnama, dan matanya besar, bening, tapi selalu menyimpan sepi. Ia jarang keluar rumah. Orang-orang hanya melihatnya saat ia menjemur pakaian atau mengambil air dari sumur tua. Tapi para pemuda sering mengintip dari balik kebun, mencari kesempatan untuk melihat senyumnya yang tak pernah muncul. Namun, di dalam rumah itu, kehidupan mereka tak wajar. Pak Kadiman tak pernah menyentuh Mawar dengan kasar,
Tapi cara pandangnya berubah sejak Mawar beranjak dewasa. Terlalu lama hidup sendiri, terlalu lama menanggung dendam dan kesepian. Dan suatu malam, di bulan Sabit, ia duduk memandangi Mawar tidur. Ia menyentuh rambut gadis itu perlahan. Membelai, lalu berbisik, "Kau bukan anakku. Takdir memberimu padaku untuk menebus sunyiku." Tapi sebelum ia bisa melakukan lebih, suara keras terdengar dari luar, warga desa. "Obor!" teriakan. "Keluar, dukun laknat. Hari ini kau tak bisa sembunyi." Warga menerobos masuk. Mereka tak hanya marah karena rumor kedekatan aneh antara ayah anak itu, tapi juga karena beberapa anak gadis kampung dikabarkan kerasukan dan menyebut nama Kadiman dalam teriakan histeris. Ia ditarik keluar rumah, diseret tanpa belas kasihan, dan saat ia mencoba melawan dengan ilmu hitam yang ia miliki, warga melemparkan seekor ular bedul besar. Makhluk itu adalah pantangan bagi ilmunya. Kadiman menjerit. Lalu tubuhnya seperti meleleh, lemas, dan nyawanya tercabut sebelum fajar. Mawar berlari ke ladang, mencoba menyelamatkan diri dari amukan warga, tapi salah satu pemuda yang menaruh hati pada Mawar mengetahuinya. Lalu mengikuti Mawar diam-diam, bersama 3 orang temannya. 4 orang pemuda itu menangkap Mawar, lalu membawa Mawar ke sebuah gubuk di tengah ladang jagung. Mereka sebenarnya menaruh hati pada Mawar. Kecantikannya membuat mereka tergila-gila. Mereka mencoba mendekati dan menyatakan cintanya pada Mawar, tapi yang mereka dapatkan hanyalah kekecewaan dan sakit hati. Mawar menolak mentah-mentah cinta mereka. Hingga hal itu membuat mereka berbalik menjadi membenci Mawar dan menaruh dendam. Di gubuk itu Mawar digilir 4 pemuda itu tanpa ampun. Lalu dihabisi, jasadnya dikubur diam-diam di dekat gubuk. Tepat di tengah ladang jagung yang kini ditumbuhi pohon bunga mawar merah berduri. Mereka menyembunyikan kematian Mawar kepada warga, dan membuat berita palsu kalau Mawar kabur dan hilang entah kemana. Mawar tidak mati dengan tenang, ia menanti. Ia menyerap dendam, ia ingin tubuh, ingin suara, ingin kehidupan kembali, dan satu-satunya cara mendapatkannya adalah dengan menggunakan tubuh siapapun yang berani menyentuh tanahnya. Hari ketiga setelah hilangnya Gofar, warga desa mulai tenang. Hujan sudah berhenti, dan jejaknya pun tak ditemukan. Banyak yang percaya ia tersesat di hutan dan mati dimakan binatang. Tak ada yang benar-benar peduli, kecuali Makruminah, si penjual tempe keliling, yang pagi itu mengaku melihat seseorang berdiri di pinggir kebun jagung. Aku kira itu si Gofar. Tapi anehnya, badannya memang Gofar, tapi cara berdirinya bukan seperti Gofar. Dan matanya, oh Gusti, matanya seperti mata perempuan yang sedang bersedih. Orang-orang menertawakannya, tapi malam harinya, Pak Ketua RT mengetuk pintu rumah Sarni. Gofar kembali. Sarni pucat, "Apa maksud Bapak?" "Dia datang ke pos ronda tadi malam. Katanya dia bingung. Lupa kenapa orang-orang menganggap dia pembunuh. Tapi dia bicara. Sopan sekali. Bukan Gofar yang kita kenal." Gofar kembali ke rumahnya yang kosong. Diam. Tak banyak bicara. Ia duduk di beranda, menatap langit, seringkali berbicara sendiri. Orang-orang mulai membicarakannya. Tapi satu demi satu, kejadian aneh mulai terjadi. Ayam mati dengan darah habis terkuras, anak kecil bicara sendiri dan menyebut nama Mawar. Dan pada suatu malam, Sarni melihat Gofar berdiri di kebun belakang rumahnya, padahal pintu pagar terkunci. "Gofar?" bisiknya dari balik jendela. Gofar menoleh. Tapi yang ia lihat bukan wajah laki-laki, itu wajah perempuan,
Matanya besar dan basah. Rambutnya panjang dan bergelombang. Dan di keningnya ada bekas luka seperti lubang. Sarni menjerit dan pingsan. Keesokan harinya, para tetua desa berdiskusi. Pak Lurah memanggil Mbah Ranu, seorang sepuh yang dulu menyaksikan kematian Kadiman dan hilangnya Mawar. Mbah Ranu datang dengan wajah pucat dan suara serak. Itu bukan Gofar. Itu wadah yang dipinjam. Yang menempati tubuhnya adalah anak perempuan yang dulu dikabarkan hilang secara misterius. Namun sebenarnya ia bukan hilang, tapi... Siapa, Mbah? Namanya Mawar. Kini semua mulai mengerti. Gofar sudah menjadi rumah bagi arwah penuh dendam. Dan selama tubuh itu belum dikembalikan ke tanah, Mawar akan terus hidup, mencari semua orang yang terlibat dalam kematiannya. Malam itu, langit mendung tapi tak turun hujan. Udara terasa pengap. Seakan angin enggan berhembus. Di balai desa, Gofar duduk diam di tengah lingkaran garam dan abu dupa. Di kedua sisi, Mbah Ranu dan Pak Lurah memegang jimat serta kitab tua peninggalan Kadiman, dukun yang dulu tewas dihabisi warga. Kita akan kirim dia kembali, bisik Mbah Ranu, sebelum Mawar tumbuh terlalu dalam di dalam dagingnya. Tapi saat ritual baru dimulai, Gofar tertawa pelan. Mbah, siapa bilang aku mau pergi? Suara itu bukan suara Gofar, lebih tinggi, lebih dingin, dan dari balik bola matanya, terlihat kilau merah seperti kelopak Mawar basah darah. Tiba-tiba lampu padam. Angin berhembus masuk dari arah yang tak jelas, pintu-pintu berderak. Dinding bergemetar, dan dari mulut Gofar, keluar suara perempuan menangis, tertawa, lalu menyanyi lirih. Ayah bukan ayah. Ibu bukan ibu, kubur tak kubur. Darahku tak luntur. Mbah Ranu tak punya pilihan. Ia perintahkan warga membawa tubuh Gofar ke makam Mawar di tengah ladang jagung. Tempat duri dan bunga mawar merambat liar seperti jari-jari yang ingin mencengkeram langit. Gofar digotong, tubuhnya memberontak sesekali, tapi tidak dengan tenaga manusia. Kadang ia memelototi warga satu persatu dan menyebut nama mereka, lengkap, tanpa pernah kenal sebelumnya. Kau, yang menendang tubuhku ke lubang itu. Kau, yang cuma menonton ketika aku ditelanjangi. Kau, yang menyebutku anak iblis. Warga ketakutan. Tapi Mbah Ranu tak berhenti membaca mantra. Mereka sampai di makam, lalu hujan turun, tapi hujan bukan air biasa, seperti embun panas. Seperti cairan bunga yang telah lama busuk. Gofar dibaringkan di atas nisan Mawar. Mbah Ranu menggambar lingkaran darah ayam hitam. Ia membakar rambut dari jasad tua Mawar yang ia simpan, dan begitu asap naik ke udara, Gofar menjerit, tubuhnya melengkung ke atas. Dari mulutnya menyembur darah dan kelopak Mawar, dan perlahan sebuah bayangan keluar dari tubuhnya. Bayangan itu berbentuk perempuan, berambut panjang, mata hitam, dan lubang besar di tengah dahinya. Kalian pikir aku ingin tubuh ini? Aku ingin keadilan, dan sebelum itu kudapatkan, aku akan ambil semua yang pernah menatapku dengan nafsu, semua yang membiarkan aku dilukai, semua yang lupa bahwa aku adalah manusia. Bayangan itu melompat ke tengah ladang dan meledak menjadi kelopak Mawar berduri. Kelopak itu beterbangan, menyayat siapapun yang tak segera merunduk. 3 warga tewas. Lainnya pingsan. Dan di pagi harinya, ladang jagung itu berubah menjadi hamparan mawar merah. Tak satu pun batang jagung tersisa. Sarni duduk di pojok rumahnya, memeluk lutut dan meracau. Seperti tidak sadar, ia seperti tak ingat siapa dirinya.
Hanya satu kalimat yang bisa ia ucapkan, berulang kali. Aku tak ingin tidur di atas tubuhmu, Mawar. Maafkan aku. Sejak saat itu, Mawar tak pernah terdengar kabar kemunculannya. Dendamnya terbalaskan sudah. Mbah Ranu mengatakan kalau 3 orang yang tewas di ladang jagung itu adalah para pelaku penyebab kematian Mawar. Mbah Ranu meninggal 3 hari setelah ritual. Tapi salah satu warga menemukan sepucuk surat di bawah bantal tempat tidur Mbah Ranu. Dalam surat terakhirnya ia menulis, Mawar sudah mekar. Jangan biarkan siapapun menyentuh tanah itu, karena bukan bunga yang akan mereka temukan, melainkan tubuh, darah, dan dendam yang tak pernah busuk.